Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis internal pada mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Suibatul Aslamiyah. Perkenalkan, nama saya Mega Kusuma Prakoso dan teman saya Indriani Wijayanti dan kedua Rofiatul Fudlah. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada pendekatan tradisional untuk analisis internal. SWOT merupakan akronim dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan internal dari suatu perusahaan serta opportunity atau peluang dan threat atau ancaman lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Analisis SWOT merupakan suatu teknik yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan penyorotan yang secara tepat menguasai situasi strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan atau kekuatan dan kelemahan dengan situasi eksternalnya atau peluang dan ancaman. Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain dan strategi yang berhasil. Yang pertama, peluang atau opportunity merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atau segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam kondisi persaingan atau regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Yang kedua, ancaman atau threat merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman ini penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatkan kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaruan peraturan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan suatu perusahaan. Contohnya, langkah yang diambil Nokia untuk menawarkan paket unduh musik bebas biaya dan batasan dalam 1 tahun dengan telepon seluler Nokia telah menciptakan pengembangan besar dalam pasar jasa musik digital yang sebelumnya didominasi dan dilegitimasi oleh iTunes atau milik Apple. Nokia merupakan salah satu dari perusahaan-perusahaan global dengan kemampuan produknya untuk menandingi dominasi iTunes atau pasar global. Sementara itu, Apple merupakan tritunggal iPhone, iPod, dan iTunes yang mana banyak disebut sebagai kekuatan yang mendominasi. Langkah yang diambil oleh Nokia harus dipandang sebagai ancaman serius oleh manajemen Apple karena mereka menggunakan analisis SWOT yang membantu mereka menganalisis kapabilitas internal dan merancang strategi iTunes pada masa mendatang. Ketika para manajer telah sepakat mengenai peluang dan ancaman utama yang dihadapi oleh perusahaan, mereka memiliki suatu kerangka referensi atau konteks untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan, memanfaatkan peluang, serta meminimalkan dampak dari ancaman utama. Sebaliknya, ketika para manajer sepakat mengenai kekuatan dan kelemahan inti perusahaan, mereka dapat secara logis bergerak untuk mempertimbangkan peluang yang dapat paling baik meningkatkan kekuatan perusahaan. Sementara mereka meminimalkan dampak kelemahan tertentu yang belum dapat diatasi. Yang ketiga yaitu kekuatan atau strength, merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh
atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Contohnya, lokasi pabrik Shotland Lock Homes di bagian tenggara memberikan keunggulan dalam hal biaya transportasi ataupun dalam hal biaya bahan baku dan jarak yang ideal ke pasar rumah bekas Amerika yang sedang tumbuh pesat. Shotland telah menggunakan kekuatan ini untuk memanfaatkan suku bunga yang rendah dan kecenderungan permintaan akan rumah bekas dari generasi baby boomer yang bertumbuh cepat untuk menjadi perusahaan rumah kayu terbesar di Amerika Utara. Yang keempat yaitu kelemahan atau weakness, merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya yang menghambat kinerja efektif perusahaan. Kapasitas keuangan yang terbatas merupakan kelemahan yang dimiliki oleh Southwest Airlines yang memiliki strategi mengembangkan rute khusus guna membangun catatan laba terbaik dalam industri penerbangan yang telah dideregulasi. Pada slide selanjutnya menjelaskan yaitu menggunakan analisis SWOT dalam analisis strategi. Analisis SWOT paling umum digunakan sebagai kerangka logis yang mengarahkan pembahasan dan refleksi mengenai situasi dan alternatif dasar suatu perusahaan. Analisis ini seringkali dilakukan sebagai rangkaian dari diskusi kelompok manajerial. Kelompok SWOT menyediakan dasar yang terorganisasi untuk diskusi dan berbagai informasi secara mendalam yang dapat memperbaiki kualitas pilihan dan keputusan yang kemudian diambil oleh mereka. Pertimbangan diskusi awal seperti apa yang mungkin terjadi antar tim manajemen Apple komputer sehingga mengarahkan perusahaan itu pada keputusan untuk mengejar pengembang dan pengenalan iPod secara pesat. Pada selanjutnya ini ada gambar diagram analisis SWOT. Mengilustrasikan bagaimana analisis SWOT dapat mengarahkan diskusi perencanaan manajerial menjadi pendekatan yang lebih terstruktur untuk membantu analisis strategi. Tujuannya adalah mengidentifikasi salah satu dari 4 pola unik dalam memasangkan sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternal. Salah satu adalah situasi yang paling menguntungkan perusahaan, menghadapi beberapa peluang lingkungan dan memiliki beragam kekuatan yang dapat mendukungnya dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Contohnya yaitu mengenai strategi pengembangan pasar intensif yang dilakukan oleh Apple Computer dalam jasa musik online dan iPod adalah hasil dari kesesuaian yang menguntungkan antara keahlian teknis yang kuat, permulaan yang lebih awal, dan reputasi dengan peluang bagi pertumbuhan pasar yang impresif ketika jutaan orang mencari cara yang nyaman dan sah untuk memperoleh, mengunduh, menyimpan, dan menggunakan pilihan musik mereka sendiri. Pada sel keempat merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan di mana perusahaan menghadapi ancaman besar dari lingkungan karena posisi sumber daya yang lemah. Situasi ini membutuhkan strategi yang dapat mengurangi atau mengarahkan kembali keterlibatan dalam produk atau pasar yang telah ditelaah melalui analisis SWOT. Texas Instruments atau TI merupakan suatu contoh yang baik untuk perusahaan yang berada di sel 4. TI merupakan produsen besar produk chip, kalkulator, laptop, PC, peralatan militer elektronik, dan perangkat lunak teknik yang posisinya semakin menurun dan hampir terlupakan pada 10 tahun yang lalu. Contohnya yaitu Rich Templeton atau CEO dan presiden saat ini menduduki jabatannya karena keberhasilannya dalam membantu mendefinisikan dan menjalankan strategi TI untuk lebih berfokus pada semikonduktor untuk pemrosesan sinyal. Tom E. Bose untuk mendivestasikan sebagian besar produk dan bisnis TI yang telah digeluti selama bertahun-tahun guna membangun kembali teknologi semikonduktor intinya.
Pada sel kedua, perusahaan yang telah mengidentifikasikan beberapa kekuatan inti menghadapi situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam situasi ini, harus dicari strategi untuk menggunakan sumber daya dan kompetensi yang kuat tersebut untuk membangun peluang jangka panjang pada pasar produk yang lebih menjanjikan. IBM, produsen mainframe, server dan PC tingkat dunia yang dominan, telah mengembangkan banyak kekuatan pada pasar berkaitan dengan komputer dan perangkat lunak selama bertahun-tahun. Akan tetapi, perusahaan harus menghadapi ancaman utama yang semakin meningkat, seperti komoditas produk, tekanan harga, inovasi yang semakin cepat. Keputusan IBM untuk menjual bisnis PC perusahaan pada perusahaan Cina lalu berfokus pada kelanjutan pengembangan ISAC yang lebih dikenal sebagai IBM Global Service telah memungkinkan IBM membangun peluang jangka panjang pada pasar yang diharapkan lebih menguntungkan dan bertumbuh pada dasawarsa mendatang. Pada sel ketiga menghadapi peluang pasar yang mengesankan, namun terhambat oleh sumber daya internal yang lemah. Fokus dari strategi untuk perusahaan semacam itu adalah menghilangkan kelemahan internal sehingga dapat lebih efektif mengejar peluang pasar. Microsoft memiliki masalah besar dengan virus komputer. Untuk mengatasi masalah atau kelemahan semacam itu akan membawa perubahan yang besar pada Microsoft menulis perangkat lunaknya, membuat lebih aman sebelum dilempar ke pasar daripada harus memperbaiki setelahnya. Microsoft juga mengguncangkan industri keamanan perangkat lunak dengan membeli beberapa perusahaan yang lebih kecil mempercepat usahanya sendiri guna menciptakan perangkat lunak khusus yang dapat mendeteksi, menemukan dan menghapus program yang jahat. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang keterbatasan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan kerangka pilihan bagi banyak manajer selama periode waktu yang panjang karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menggambarkan esensi dari formulasi strategi yang baik, menyesuaikan peluang baik, dan ancaman suatu perusahaan dengan kekuatan dan kelemahannya. Akan tetapi, analisis SWOT merupakan pendekatan konseptual yang sangat luas sehingga rentan terhadap beberapa kelemahan utama. Pada slide ke-8 akan dijelaskan oleh Indriani Wijayanti. Nama Indriani Wijayanti. 1. Analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Para pembuat strategi di setiap perusahaan harus tetap waspada terhadap strategi yang didasarkan pada apa yang dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan saat ini, atau kekuatannya tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan eksternal terhadap kekuatan tersebut. 2. Analisis SWOT dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Perusahaan-perusahaan penerbangan besar Amerika Serikat menjalankan strategi yang didasarkan pada kekuatan yang tiba-tiba menjadi tidak terlalu penting ketika terjadi deregulasi peraturan penerbangan. Demikian pula, perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut membangun keunggulan kompetitif yang besar atas dasar sistem pusat dan sambungan untuk membawa para penumpang dari kota kecil ke kota besar tertentu untuk kemudian diterbangkan ke tempat lain, namun tetap mempertahankan sistem pemeliharaan yang tersentralisasi dan skala ekonomi. 3. Analisis SWOT dapat terlalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi. Kekuatan Dell yang telah lama mendominasi berdasarkan pada model penjualan langsung berbasis pada tingkat otomatisasi yang tinggi, internet atau telepon memberikan Dell. Menurut produsen dan pendiri Michael Dell, suatu keunggulan kompetitif atau kekuatan seluas Grand Canyon. Ia menilai sumber kekuatannya sebagai sesuatu yang mahal untuk dijiplak oleh para pesaingnya. 4. Suatu kekuatan tidak selalu menjadi sumber keunggulan kompetitif. Cisco System Inc. merupakan pemain dominan dalam penyediaan barang switching dan barang-barang infrastruktur jaringan utama lainnya yang memungkinkan sistem komunikasi komputer global berkembang. 2 kali Cisco berupaya menggunakan kekuatannya dalam bidang-bidang ini sebagai dasar untuk masuk
dan bertahan pada pasar jaringan komputer rumah tangga dan alat jaringan rumah tangga yang nirkabel. Namun, usaha tersebut gagal dan membuat perusahaan mengalami kerugian ratusan juta dolar karena tidak memiliki sumber keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dalam industri jaringan komputer rumah tangga. Analisis rantai nilai. Istilah rantai nilai menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber dasar. Yang pertama, aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan. Aktivitas primer atau disebut fungsi lini adalah aktivitas di dalam perusahaan yang melibatkan pembentukan fisik produk, pemasaran, dan pengantaran kepada pembeli serta layanan purna jual. Aktivitas pendukung atau disebut fungsi staff atau overhead merupakan aktivitas di dalam perusahaan yang membantu perusahaan secara keseluruhan melalui penyediaan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas primer untuk berjalan secara berkesinambungan. Ini adalah tampilan rantai nilai. Yang pertama, aktivitas primer. A. Pengadaan logistik dalam perusahaan. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan perolehan bahan bakar, energi, bahan baku, suku cadang, barang dagangan, dan perlengkapan lainnya dari pemasok, penerima, penyimpanan, dan distribusi input dari pemasok, inspeksi, dan manajemen persediaan. B. Operasi. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan konversi input menjadi bentuk produk akhir, produksi, perakitan, pengemasan, pemeliharaan, peralatan, operasi, fasilitas, penjaminan mutu, perlindungan lingkungan. C. Pengadaan logistik luar perusahaan. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan upaya tenaga penjualan, iklan dan promosi, riset dan perencanaan pasar, serta dukungan bagi agen atau distributor. D. Layanan, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan penyediaan bantuan bagi pembeli seperti instansi, pengiriman suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan, bantuan teknis, penanganan atas pertanyaan dan keluhan pembeli. 2. Aktivitas pendukung. A. Administrasi umum. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan manajemen umum, akuntansi, dan keuangan, hukum, dan masalah peraturan keselamatan dan keamanan, sistem informasi manajemen, dan fungsi-fungsi overhead lainnya. B. Manajemen sumber daya manusia. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi dari seluruh jenis karyawan, aktivitas berhubungan dengan karyawan, pengembangan keahlian yang berbasis ke pengetahuan. C. Riset teknologi dan pengembangan sistem. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan produk, penelitian dan pengembangan proses, perbaikan desain proses, desain peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi, desain dan rekayasa dengan bantuan komputer. D. Pembelian, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan pembelian dan penyediaan bahan baku, perlengkapan, jasa pihak luar lainnya yang diperlukan untuk mendukung perusahaan serta aktivitasnya. Melakukan analisis rantai nilai. 1. Mengidentifikasi aktivitas. Langkah awal dalam analisis rantai nilai adalah memecah operasi suatu perusahaan menjadi aktivitas atau proses bisnis tertentu, biasanya dengan mengelompokkan aktivitas atas proses tersebut ke dalam kategori aktivitas primer atau pendukung. Seperti pada tampilan 2.2 pada setiap kategori, suatu perusahaan biasanya melakukan sejumlah aktivitas berbeda yang mungkin merupakan kunci bagi keberhasilan perusahaan. Aktivitas layanan misalnya dapat mencakup aktivitas yang berbeda seperti instalasi, perbaikan, distribusi, suku cadang, dan pemutakhiran. Salah satunya mungkin merupakan sumber utama dari keunggulan atau kelemahan kompetitif. 2. Alokasi biaya. Langkah berikutnya adalah mencoba mengkaitkan biaya ke setiap aktivitas yang berbeda. Setiap aktivitas dalam rantai nilai mengeluarkan biaya serta mengikat waktu dan aset.
Analisis rantai nilai mengharuskan manajer untuk mengalokasikan biaya dan aset ke setiap aktivitas dan dengan demikian menyediakan sudut pandang yang sangat berbeda terhadap biaya dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh metode akuntansi biaya tradisional. Memahami kesulitan dalam akuntansi biaya berbasis aktivitas. Penting untuk memahami bahwa sistem akuntansi dan manajemen keuangan saat ini di banyak perusahaan tidak dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah menyediakan perincian biaya berbasis aktivitas. Demikian pula di hampir semua perusahaan, kebutuhan informasi untuk mendukung akuntansi biaya berbasis aktivitas dapat menciptakan pekerjaan yang berulang karena persyaratan pelaporan keuangan dapat memaksa perusahaan untuk mempertahankan pendekatan tradisional untuk tujuan laporan keuangan. Identifikasi aktivitas yang membedakan perusahaan. Mencermati rantai nilai perusahaan mungkin tidak hanya akan mengungkapkan keunggulan atau kelemahan biaya, tetapi juga mengarahkan perhatian pada beberapa sumber keunggulan diferensiasi relatif terhadap pesaing. Google menganggap bahwa pencarian internet berbasis algoritma atau aktivitas jauh lebih unggul dibandingkan dengan persaingannya. Google mengetahui bahwa perusahaan itu memiliki keunggulan biaya karena waktu dan biaya yang diperlukan untuk meniru aktivitas tersebut. Keunggulan kompetitif melalui nilai pelanggan. Analisis 3 lingkaran. Terdapat bukti yang menarik dan bersifat anekdot bahwa suatu perusahaan harus membentuk rantai nilai yang unik berdasarkan pada keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan menguntungkan pada jangka panjang. Namun, menggunakan pendekatan rantai nilai yang baru saja dijelaskan atau pendekatan berbasis sumber daya atau yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya masih menimbulkan kesulitan pada banyak ahli strategi untuk menjelaskan apa keuntungan kompetitif tersebut, membedakan perusahaan dengan para pesaingnya, sedangkan perusahaan masih berada pada tahap analisis strategi. Analisis 3 lingkaran. Untuk memulai analisis 3 lingkaran, kelompok ahli strategi yang terdiri dari direktur harus memulai analisisnya dengan memikirkan secara mendalam tentang apa yang dinilai oleh pelanggan mengenai tipe produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan bagaimana cara para pelanggan menilainya. Sebagai contoh, para pelanggan mungkin menilai jasa yang cepat karena mereka ingin meminimalkan biaya persediaan melalui sistem persediaan tepat waktu atau just in time. Para ahli strategi harus menggambarkan 3 lingkaran sebagaimana yang diperlihatkan pada tampilan analisis 3 lingkaran. Lingkaran pertama terlihat pada bagian kanan atas, mencerminkan keputusan bersama dari para ahli strategi mengenai siapakah pelanggan yang paling penting atau segmen pelanggan yang membutuhkan atau menginginkan produk atau jasa dari perusahaan. Lingkaran kedua mencerminkan pandangan tim mengenai bagaimana para pelanggan menerima penawaran dari perusahaan. Dapat dilihat dari bagian kiri atas. Irisan kedua lingkaran menunjukkan seberapa baik penawaran perusahaan dapat mencukupi kebutuhan pelanggan. Lingkaran ketiga menunjukkan pandangan dari para ahli strategi mengenai bagaimana pelanggan menerima penawaran dari pesaing perusahaan. Pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan. Yang pertama, Toyota versus Ford merupakan situasi kompetitif yang dapat dilihat oleh semua orang. Para analisis saham yang memperhatikan kedua perusahaan tersebut seringkali menyimpulkan bahwa Toyota adalah pemenangnya. Mereka mengutip keunggulan Toyota dalam hal aset berwujud, seperti gudang, fasilitas, pembotolan, komputerisasi, kas, dan seterusnya. Serta aset tak berwujud seperti reputasi, merek, budaya persaingan yang ketat, sistem bisnis global, dan seterusnya. Yang kedua, situasi Toyota Ford merupakan ilusi yang bermanfaat untuk memahami beberapa konsep penting bagi pandangan berbasis sumber daya atau Result Based View RBV dari suatu perusahaan. 3. RBV merupakan metode untuk menganalisis dan mengidentifikasikan keunggulan strategi suatu perusahaan yang didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset, keahlian, kapabilitas, dan aset tak berwujud yang spesial sebagai suatu organisasi. Asumsi yang mendasari RBV adalah bahwa perusahaan berbeda secara fundamental karena setiap perusahaan
memiliki kumpulan sumber daya yang unik berupa aset berwujud dan tak berwujud, serta kapabilitas organisasional untuk memanfaatkan aset tersebut. Setiap perusahaan mengembangkan kompetensi dari sumber-sumber daya ini dan ketika telah dikembangkan dengan baik, kompetensi ini menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofiatul Fudlah. Nama saya Rofiatul Fudlah Hurotayun. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Selanjutnya adalah konsep-konsep utama yang mendasari RBV. 1. Kompetensi inti merupakan kemampuan atau keterampilan yang ditekankan dan diasah oleh suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya serta dalam mengejar misi umumnya. Kompetensi inti yang berbeda dari kompetensi inti milik para pesaing merupakan kompetensi unik atau distinctive competition. 2. 3 sumber daya utama, yaitu aset berwujud, aset tak berwujud, dan kapabilitas organisasi. Kemampuan RBV untuk menciptakan pendekatan yang lebih terfokus dan dapat diukur untuk analisis internal diawali dengan pemisahan atas 3 jenis sumber daya inti. Beberapa di antaranya yaitu 1. Aset berwujud atau disebut tangible asset merupakan sumber daya yang paling mudah untuk diidentifikasikan dan seringkali ditemukan di dalam laporan neraca suatu perusahaan. Aset ini mencakup fasilitas produksi, bahan baku, sumber daya keuangan, real estate, dan komputer. Aset berwujud merupakan sarana fisik dan keuangan yang digunakan suatu perusahaan untuk menyediakan nilai bagi pelanggan. 2. Aset tak berwujud atau biasa disebut intangible asset merupakan sumber daya seperti merek, reputasi perusahaan, moral organisasi, pemahaman teknik, paten, dan merek dagang serta akumulasi pengalaman dalam suatu organisasi. Meskipun bukanlah aset yang dapat disentuh dan dilihat, aset-aset ini seringkali penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. 3. Kapabilitas organisasi atau organizational capabilities bukan merupakan input khusus seperti aset berwujud dan tak berwujud, melainkan keahlian, kapabilitas, dan cara untuk menggabungkan aset, tenaga kerja, dan proses yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengubah input menjadi output. 3. Apa yang membuat suatu sumber daya bernilai? Setelah manajer mengidentifikasikan aset berwujud, aset tak berwujud, dan kapabilitas organisasional perusahaan, RBV menerapkan sekumpulan kriteria untuk menentukan sumber daya manakah yang merupakan kekuatan atau kelemahan, sumber daya manakah yang menghasilkan kompetensi ini yang merupakan sumber dari keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Kriteria-kriteria RBV ini diturunkan dari gagasan bahwa sumber daya akan lebih bernilai jika sumber daya 1. Penting untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan pelanggan secara lebih baik dibandingkan dengan alternatif lain. 2. Langkah hanya sedikit pihak lain yang memiliki sumber daya atau keahlian setingkat dengan yang Anda miliki. 3. Menghasilkan bagian terbesar dari laba keseluruhan dengan cara yang dikendalikan oleh perusahaan Anda. 4. Bersifat tahan lama atau berkesinambungan sejalan dengan waktu. Selanjutnya 4. Menggunakan pandangan berbasis sumber daya dalam analisis internal. Proses ini mencakup pendefinisian berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan menilai sumber daya tersebut berdasarkan pada pembahasan sebelumnya untuk mencari sumber daya yang benar-benar memiliki nilai strategis. Hal ini membantu dalam A. Memecah sumber daya menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih spesifik dan bukan tetap menggunakan kategori yang umum. B. Menggunakan perspektif fungsional dengan melihat area-area fungsional yang berbeda dalam perusahaan, pemisahan antara aset berwujud dan aset tidak berwujud, serta kapabilitas organisasional yang ada saat ini dapat mulai mengungkapkan sumber daya yang menciptakan nilai-nilai penting dan aktivitas yang perlu dianalisis lebih lanjut. C. Melihat pada proses organisasional dan kombinasi dari sumber daya dan bukan hanya aset atau kapabilitas yang terisolasi. Meskipun pemisahan adalah penting, Anda juga harus mengambil sudut pandang kreatif terhadap kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan saat ini atau yang berpotensi untuk dimiliki, yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif.
Yang terakhir D, menggunakan pendekatan rantai nilai untuk mengungkapkan kapabilitas, aktivitas, dan proses organisasi yang merupakan sumber daya potensial yang bernilai untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah analisis internal, yaitu membuat perbandingan yang berarti. Manajer memerlukan standar yang objektif untuk digunakan ketika menilai sumber daya dan aktivitas penghasil nilai internal, apakah menggunakan pendekatan SWOT, VCA, atau RBV. Pembahasan mengenai ketiga perspektif tersebut antara lain: 1. Perbandingan dengan kinerja masa lalu. Para pembuat strategi menggunakan pengalaman historis perusahaan sebagai dasar untuk mengevaluasi faktor-faktor internal. Manajer lebih terbiasa dengan kapabilitas dan masalah internal perusahaannya karena mereka sangat terlibat dalam aktivitas keuangan, pemasaran, produksi, dan penelitian pengembangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penilaian seorang manajer mengenai apakah faktor internal tertentu seperti fasilitas produksi, organisasi, penjualan, kapasitas keuangan, dan sistem pengendalian atau karyawan kunci merupakan kekuatan atau kelemahan akan sangat dipengaruhi oleh pengalamannya terkait faktor-faktor tertentu. 2. Penentuan tolok ukur atau perbandingan dengan pesaing. Penentuan tolok ukur atau biasa disebut dengan benchmarking atau membandingkan cara perusahaan kita melakukan suatu aktivitas yang perusahaan lain melakukan hal yang sama telah menjadi perhatian utama dari para manajer di perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen atas kualitas, terutama ketika kerangka rantai nilai telah semakin banyak digunakan untuk menyusun analisis internal. Para manajer mencoba untuk secara sistematis membandingkan biaya dan hasil dari aktivitas yang menghasilkan nilai sekecil apapun dengan pesaing yang relevan atau standar lainnya yang berguna, karena hal ini terbukti merupakan cara yang efektif untuk terus memperbaiki aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu perbandingan dengan faktor keberhasilan dalam industri. Analisis industri mencakup identifikasi atas faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi yang berhasil dalam suatu industri sebagaimana berlaku untuk metode evaluasi yang telah dibahas sebelumnya. Penentu keberhasilan utama dalam suatu industri dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan. Dengan meneliti para pesaing industri serta kebutuhan pelanggan, struktur industri vertikal, saluran industri, dan pemasok, maka pembuat strategi mencoba menentukan apakah kapabilitas internal perusahaan saat ini mencerminkan kekuatan atau kelemahan pada area persaingan baru. Gambar di samping adalah siklus hidup produk atau Product Life Cycle (PLV), merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan di mana para eksekutif dapat mengevaluasi kompetensi perusahaan relatif terhadap produk unggulan atau produk biasanya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep yang menjelaskan penjualan, profitabilitas, dan kompetensi dari suatu produk yang merupakan kunci pendorong keberhasilan produk tersebut seiring dengan pergerakannya melalui tahapan yang berurutan, mulai dari pengembangan, perkenalan, sampai pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, dan keluarnya dari pasar. Kompetensi inti terkait dengan keberhasilan dianggap beragam sepanjang tahapan yang berbeda dari siklus hidup produk. 1. Tahap perkenalan. Selama tahap ini, perusahaan membutuhkan kompetensi dalam menciptakan kesadaran akan produk dan pengembangan pasar seiring dengan sumber daya untuk menutupi kerugian awalnya. 2. Tahap pertumbuhan. Selama tahapan ini, pertumbuhan pasar meningkat cepat dengan perusahaan yang berupaya untuk membangun kesadaran merek dan menetapkan atau meningkatkan pangsa pasar. 3. Tahap kedewasaan. Pada tahap ini, pertumbuhan penjualan melambat secara signifikan seiring dengan meningkatnya persaingan dan penawaran produk-produk lainnya yang serupa. Perusahaan membutuhkan kompetensi yang memungkinkan ia untuk tetap mempertahankan pangsa pasarnya sembari memaksimalkan laba. 4. Yaitu tahap penurunan. Pada titik ini, produk suatu perusahaan dan para pesaingnya mulai mengalami penurunan dalam penjualan dan menghadapi tekanan pada margin. Sekian video pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang paham dan ditanyakan silakan bertanya di Google Classroom.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.